ANOVA gitu ya, dan ANOVA. Jadi ini terakhir SPSS dan setelah itu kita akan coba untuk melihat Smart PLS gitu ya. Nah, Smart PLS itu mungkin saya boleh cek dulu teman-teman yang sudah mendownload Smart PLS ada berapa orang yang sudah boleh eh, berikan reaction love. Kalau yang belum berikan reaction apa ya yang belum berikan reaction nangis. Yang belum nangis. Sudah semuanya? Ada yang belum? Oke, berarti sudah semua ya. Berarti minggu depan kita bisa mulai untuk running dengan Smart PLS. Hari ini kayaknya nggak sempat, jadi kita akan running masih melanjutkan SPSS yang eh, minggu lalu, 2 minggu lalu, gitu ya. Oke, sip teman-teman. Sekarang kembali kita akan buka latihan SPSS yang pertama. Oke, sebentar nih saya buka dulu yang di beda T-test. Oke, oke. Teman-teman persiapkan download yang tadi saya sudah kirimkan dari chat. Nah, di sini teman-teman buka yang uji beda T-test. Di uji beda T-test ini teman-teman akan ambil dulu yang dari pre A. Jadi kita ini akan coba uji beda gitu, pengujian antara pre-test dan post-test gitu. Jadi apakah ada perubahan data atau perbedaan yang terjadi antara responden yang mengerjakan pre-test dengan setelah mengerjakan post-test gitu ya. Setelah pre-test, kemudian biasanya gini, kalau kita dalam seminar kita mengerjakan atau sebelum perkuliahan misalnya bisa juga atau pelatihan kita akan pretest dulu. Nah, pretest itu untuk menilai seberapa jauh responden atau yang akan belajar gitu ya, responden tersebut em, memahami subjek yang akan dipelajari gitu atau objek yang akan dipelajari. Kemudian setelah mempelajari atau setelah mengetahui suatu subjek tertentu atau dalam hal ini misalnya dalam penelitian setelah melakukan suatu hal yang diteliti, kemudian nanti akan dilakukan post test. Nah, penelitian juga bisa biasanya ada juga dalam psikologi, karena psikologi itu kita akan mengukur suatu perilaku misalnya, jadi akan dibuat dulu pretest, kemudian setelah itu setelah diberikan pretest, dihitung dulu pretestnya berapa, dan hasil dari kuesioner tersebut mana yang cocok, mana yang enggak, dan kemudian itu yang diambil untuk dilakukan post test. Post testnya bisa dengan menggunakan responden yang sebelumnya atau dengan responden yang baru. Itu biasanya setelah pretest menggunakan responden tertentu, biasanya respondennya lebih sedikit. Contohnya gini, populasinya ada 100 gitu ya. Ada 100, kemudian kita buat pretest, pretestnya itu adalah 25 orang untuk pretest. Dari 25 orang pretest tersebut dicek kuesionernya mana yang kuesioner yang cukup bagus hasilnya. Kemudian itu yang akan kita ambil untuk menjadi kuesioner untuk post test responden yang 75, yang bukan 25 yang sudah kita ambil sebelumnya. Gitu. Nah, 75 itu adalah post test. Nah, nanti dilihat dari hasil pretest dan hasil post testnya akan ada perbedaan berapa gitu. Itu bisa dua model. Jadi yang pertama modelnya bisa pretestnya berbeda responden dengan post test responden yang mengerjakan post test, atau bisa juga semuanya sama baik pretest dan post test dikerjakan oleh responden yang sama, tetapi eh, dengan pertanyaan yang sama juga untuk melihat seberapa mampu responden ini setelah menyelesaikan pembelajaran tertentu. Jadi dari pretest mengerjakan soal sebelum mempelajari objek tertentu, kemudian belajar, baru setelah itu post test hasilnya seperti apa gitu. Jadi bisa ada dua kondisi
penelitian yang bisa digunakan. Gitu. Nah, dalam hal ini kondisi kali ini adalah pretest dari sebelum mengerjakan dan post test setelah responden mengerjakan atau mempelajari pelajaran tertentu gitu. Itu penelitiannya itu. Nah, ini teman-teman copy dari atas dari C5 ke H24 gitu ya. Ini kemudian di copy. Kemudian teman-teman kembali buka SPSS di sini, buka SPSS dan kemudian tinggal paste gitu. Oke, sampai sejauh ini sudah dilakukan. Yang sudah boleh berikan reaction. Oke. Oke, Dila sudah. Yang lain, Winner, Aska, apakah sudah? Maaf Ibu, saya ketinggalan, boleh diulang nggak ya Bu? Boleh. Oke, pertama adalah copy dulu dari Excel yang saya kirimkan di chat, yaitu di uji beda t-test di sini. Ini kita untuk mengukur pre dan post test, ya, perbedaan antara pre dan post. Di sini kemudian copy dari C5 sampai ke H24 di copy. Kemudian dari copy ini teman-teman buka SPSS. Buka SPSS dan kemudian di sini di tabel 1 ini paste atau control V. Ya, paste di sini. Gitu. Gimana yang lain? Apakah sudah? Oke, sudah ya. Oke, nah ini saya akan share screen, sorry, yang sudah saya bikin. Saya akan share screen lagi SPSS. Oke. Nah, di sini teman-teman nggak usah lihat dulu yang bagian pretest dan post-test ini ya, karena ini nanti untuk kita bagian menghitung uji independen test. Jadi jauh ini pasti teman-teman yang ada dari pre A sampai post K ini. Ini kita akan coba untuk cleaning datanya. Yang pertama ini, di bagian ini teman-teman bikin pre titik A. Ini adalah pretest untuk A. Kemudian post titik A, kemudian yang ketiga pre titik B, kemudian post titik B, kemudian pre titik K, dan post titik K. Gitu ya. Jadi pre A ini adalah variabel A, pre B adalah variabel B yang sebelum dan sesudah sesudah dilakukan penelitian gitu ya. Kemudian ada pre-control dan post-control. Jadi pre ini sebelum dilakukan kontrol dan post ini setelah dilakukan kontrol. Kemudian desimal semuanya seperti biasa desimal diganti jadi 0. Sebelumnya ini pasti 2. Di tempat teman-teman ini ganti 0 semua sampai di post K ini. Kemudian semuanya measurement-nya adalah scale. Semuanya ini adalah scale. Gitu ya. Setelah itu kembali teman-teman ke data view. Setelah data view, teman-teman klik analyze, kemudian compare means. Setelah compare means, masukkan paired sample t-test. Ini kita untuk membandingkan, gitu ya. Di sini teman-teman untuk variabel A masukkan pre-A di variabel 1, di variabel 2 masukkan post-A, kemudian variabel 1 masukkan pre-B, variabel 2 masukkan post-B,
variabel 1 masukkan pre-K, dan variabel 2 masukkan post-K. Sesudah masukkan semuanya, oke, ini optionsnya di confidence intervalnya persentasenya 95%, dengan estimasi 5% kesalahan, error 5%, jadi confidence-nya 95%, kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman akan melihat adanya hasil dari t-test. Kita lihat hasil dari t-test. Oke, hasil dari t-test. Apakah sudah terlihat seperti ini, teman-teman? Naila, apakah sudah seperti ini? Tabel yang dihasilkan tadi? Sudah Ibu saya. Sudah ya? Oke, kemudian Briliana, Bri, apakah sudah seperti ini, Bri? Sudah Ibu. Sudah. Ajwa, apakah sudah seperti ini? Ajwa? Oke, kita mulai masuk ke, kita coba analisa gitu ya, dari pair sample statistik. Kita lihat dari pre-A, ternyata dari sebelum dilakukan penelitian untuk pertanyaan ya, atau penelitian dari yang A ini, jumlahnya ada 55,7, dan setelah dilakukan pembelajaran dia naik menjadi 65,05. B juga sama, 54 naik ke 67, walaupun jatuhnya tidak terlalu signifikan gitu ya, apalagi setelah dilakukan kontrol 55,35 dan 55,40, ternyata tidak terlalu banyak kenaikannya. Dan signifikansinya bisa kita lihat, signifikannya di sini ada 0,00, ada signifikansi karena dari pos pre-A ke pos E ada cukup signifikan karena di bawah dari 0,05. Pos B juga, tapi ternyata untuk setelah dilakukan kontrol dalam proses penelitian itu malah tidak terjadi kenaikan yang signifikan karena 0,748 atau lebih tinggi dari 0,05. Oke, sampai sini sepertinya sudah oke ya teman-teman. Oke, kita sekarang coba masuk ke uji independent test. Oke. Uji independent test, teman-teman buka lagi di Excel. Di Excel itu ada independent atau ANOVA, gitu ya, di sebelahnya ini. Nah, di independent dan ANOVA ini, teman-teman ambil pre sampai dari J5 sampai ke L64. Ambil lagi dengan copy, gitu ya. Kemudian masukkan, buka SPSS yang tadi. Di sebelahnya tinggal paste, Ctrl V. Ya, ini saya coba lihatkan yang sudah saya masukkan. Di sini, ya. Di sebelah dari yang post K tadi, ini biarkan sampai menjorok lebih banyak karena ini respondennya kita tambah responden. Yang sebelumnya adalah respondennya hanya 20, ini sampai respondennya 60. Kemudian kita ke variabel view lagi, kita akan cleaning datanya. Cleaning datanya ini kita masukkan dengan pre di nomor 7, di tabel 7, tabel 8-nya masukkan post namanya, dan tabel 9-nya kelompok. Di sini untuk pre dan post masih scale, tapi untuk kelompok kita masukkan nominal.
Karena di sini kita akan masukkan value label, akan ada label yang kita tambahkan. Value nomor satu adalah A, value nomor 2 adalah B, dan value nomor 3 adalah kontrol. Ya, kemudian klik OK. Jadi ini misalnya nomor 1 ini saya remove semuanya gitu ya. Nomor 1 itu adalah A, kemudian nomor 2 itu adalah B, kemudian nomor 3 itu adalah kontrol. Kita add, kemudian kita klik OK. Kalau sudah seperti ini, desimalnya juga sama, semuanya 0, kita akan ke data view. Di data view ini kita akan coba cek, akan uji independent test dari pre dan post ini. Ya. Kita akan lihat dari analyze, kemudian compare means, itu tadi compare means, tapi sekarang kita akan masukkan independent sample t-test. Nah, di sini teman-teman masukkan test variable itu adalah post. Di sini adalah post. Kemudian di grouping variablesnya ini adalah kelompok. Teman-teman masukkan di sini kelompok. Define groups, teman-teman masukkan. Grup 1 adalah kelompok 1 dan grup 2 di sini adalah kelompok 3. Lalu klik continue dan klik OK. Apakah semuanya sudah seperti ini, mendapatkan tabel seperti ini, atau ada yang ketinggalan? Aska gimana? Apakah sudah seperti ini atau ada yang ketinggalan? Apakah sudah keluar tabel seperti ini? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, oke. Winner, apakah seperti ini? Sudah tabelnya seperti ini yang ada di SPSS di tempatnya Winner? Sudah, Bu. Sudah. Salma, apakah sudah seperti ini tabelnya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Oke, kita akan coba cek di sini postnya dari A, totalnya responden yang diambil A ternyata ada 20 dan kontrolnya ada 20 gitu ya di sini. Kemudian minnya 65, post 65, dan setelah dilakukan kontrol malah turun 55,4. Kemudian kita lihat di sini signifikan yang terjadi penurunan gitu ya teman-teman dari post A ke kontrol. Di sini dari 0, signifikan itu 0,05, di bawah 0,05 berarti signifikan, dan di sini signifikan tutelnya berarti terjadi signifikansi antara post A dan post kontrol. Oke. Itu teman-teman untuk uji beda, uji T dan uji independent test. Saya akan stop share. Itu adalah untuk SPSS, persiapan untuk nanti teman-teman kalau di UAS nanti akan ada pertanyaan mengenai uji compare uji t-test gitu ya, antara satu dengan yang lain, satu dengan penelitian atau pengujian yang selanjutnya, pre-test dan post-test, atau ada uji independent test untuk independensi dari si pre-test, post A dan post kontrol gitu misalnya.
Oke, baik. Paling untuk SPSS kita sampai di situ, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke Smart PLS, ya. Untuk Smart PLS, mungkin saya agak sedikit berbeda dari yang ada di mana teman-teman? Yang ada di Leeds gitu ya. Kalau di Leeds, tapi sebenarnya kurang lebih mirip. Cuman saya mau memberitahukan dulu tentang pengantar PLS-nya supaya minggu depan saat kita mencoba Smart PLS, kurang lebih teman-teman sudah tidak terlalu bingung dengan apa itu PLS SEM gitu ya. Nah, di sini PLS SEM dalam penelitian manajemen kita akan mencoba menganalisis hubungan yang kompleks dalam model struktural, aplikasi dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau di SPSS itu teman-teman variabelnya variabel X dan Y saja gitu ya. Tidak ada variabel moderasi di situ. Karena memang SPSS itu model atau aplikasi yang memang sangat basic gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai moderasi di SPSS juga bisa, tapi analisanya tidak sekompleks kalau menggunakan PLS, Smart PLS. Nah, ini pengantar PLS kurang lebih akan ada 12 hal yang kita akan coba lihat di malam hari ini, di TM ini. Pertama, kita coba lihat dulu konsep dasar dari PLS SEM. PLS itu adalah singkatan dari Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Jadi yang menggunakan PLS ini biasanya yang memang menggunakan model yang lebih kompleks gitu. Di sini teknik analisisnya, PLSM adalah teknik analisis multivariat yang canggih. Permodelannya memodelkan hubungan yang kompleks antara variabel laten dan teramati dengan pendekatan berbasis komponen. Jadi variabel laten ada dua variabel yang coba dilihat di sini, yaitu variabel laten dan variabel teramati. Kalau variabel teramati itu variabel yang memang bisa dapat kita lihat, kita rasakan secara langsung. Misalnya adalah contohnya manajemen talenta gitu ya. Manajemen talenta kita bisa lihat talent seseorang, manajemen talenta, talent satu orang ini berdasarkan kalau di psikologi ada tes psikologi gitu ya, tes psikologi yang bisa untuk mengetes gitu orang ini misalnya MBTI, teman-teman mungkin akrab dengan MBTI, ada apa tuh MBTI itu, ada yang tahu MBTI teman-teman? Yang tahu boleh klik OK, yang nggak tahu boleh kasih emoticon nggak tahu gitu. X, seberapa banyak yang tahu? Nah, cuma tahu. Oke. Iya, MBTI itu misalnya kalau saya ISSJ gitu. I itu adalah introvert, S itu sensing, F itu feeling, J itu judgment gitu ya. Itu bisa kalau talent manajemen talenta misalnya bisa dilihat dari tes psikologi yang dites dan dapat diamati gitu. Tapi ada juga variabel laten yang sulit untuk diukur gitu teman-teman. Misalnya pertama kalau misalnya yang bisa teramati itu introvert, extrovert misalnya. Bisa terlihat oh kalau yang introvert dia orangnya lebih pendiam, kalau extrovert dia lebih eh, apa lebih banyak bicara atau lebih banyak bersosialisasi. Itu bisa teramati itu dengan mudah. Atau misalnya yang kedua dari MBTI itu sensing dan intuition. Kalau sensing itu dia lebih suka hal-hal yang tipikal database. Kalau yang intuition itu dia tipe yang lebih condong ke intuisi, bukan based on data, tapi based on saya merasa seperti ini gitu. So feeling gitu ya, feeling dan pemikiran gitu dan logik gitu.
feeling itu dengan perasaan, kalau logic itu dengan based on juga data gitu ya. Nah, itu bisa untuk diamati. Tapi kalau variabel laten itu variabel yang sulit untuk diamati. Contohnya motivasi. Kita melihat motivasi seseorang dari seperti apa gitu. Motivasinya giat belajar misalnya. Giat belajarnya itu eh, motivasi bekerja misalnya. Motivasi bekerjanya itu bisa terlihatnya seperti apa gitu ya. Agak lebih sulit untuk bisa kita lihat dari proses pengamatan yang lain. Atau misalnya stres kerja. Kadang orang yang stres kerja itu tidak terlalu terlihat, atau mahasiswa yang stres belajar gitu. Ada yang stres belajarnya mungkin tidak tampak gitu. Itu variabel laten yang sulit untuk teramati gitu. Nah, itu yang biasanya bisa kita lakukan dengan SEM ini, Structural Equation Modeling. Nah, aplikasi risetnya biasanya diterapkan luas dalam penelitian manajemen, khususnya untuk studi eksplorasi dan pengembangan teori baru. Kemudian fokus prediksi dan teorinya, kemampuan yang prediktif, menekankan pada kemampuan prediksi yang kuat dan relevansi teoritis yang tinggi. Jadi di sini menekankan pada teori-teori yang memang sudah ada. Teori motivasi. Motivasi itu teori yang paling kuat itu, contohnya adalah teori motivasi dari Maslow, Abraham Maslow gitu ya, kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan itu akan memperlihatkan motivasi seseorang gitu. Kemudian pengembangan teori, ideal untuk membangun, menguji, serta memvalidasi teori-teori manajemen yang baru. Jadi dari teori motivasi Maslow kan muncul teori-teori yang baru. Jadi Maslow itu punya tingkatan kebutuhan gitu ya, piramida kebutuhan, ada 5 jenjang kebutuhan. Nah, dari 5 jenjang kebutuhan itu nanti akan muncul teori-teori yang bisa menunjang, teori baru yang menunjang dari variabel tersebut, dari teori yang dibuat Maslow tersebut. Kemudian ada analisis kompleks, efektif dalam menganalisis model kompleks yang melibatkan banyak variabel laten. Jadi ada variabel-variabel yang sulit untuk diamati di sini, dan kompleks itu ya, seperti stres. Stres itu sangat kompleks. Bagaimana mengukur jenis stres seseorang gitu. Berarti harus mencari sebuah tes untuk mengetes stres seseorang gitu ya. Nah, di sini analisis kompleks itu bisa masuk ke dalam structural equation modeling. Nah, keunggulan dari PLSM ini adalah pertama, fleksibilitasnya tinggi. Mampu menangani ukuran sampel yang terbatas secara efisien, berbeda dengan persyaratan sampel besar pada CB-SEM atau covariance based SEM gitu ya. Saya waktu tesis kemarin, tesis saya dulu itu saya menggunakan AMOS, karena AMOS itu CB-SEM ini, covariance, bukan PLS gitu ya. Kalau PLS itu dia bisa mengambil responden yang di bawah 100. Misalnya mau ambil, kita punya populasi ada 100. Kita mau ambil respondennya atau sampelnya itu, kalau ada 100, kita mau ambilnya 50 aja atau 60% gitu ya, berdasarkan based on teorinya siapa, teorinya dari teori Hare, atau teori yang paling banyak itu memang dari Hare gitu ya. Kita pakai teori Hare misalnya. Nah, dia di bawah 60. Tapi kalau menggunakan CB-SEM ini, covariance base ini, untuk tesis saya kemarin itu, dia nggak boleh di bawah 100. Bahkan dia harus di atas 120 gitu, untuk bisa mencapai persyaratan sampel yang besar. Gitu. Sedangkan kalau PLS ini bisa dengan sampel yang lebih sedikit, sampel yang lebih terbatas. Kemudian secara tangguh memproses distribusi data yang tidak normal tanpa memerlukan transformasi matematis yang kompleks. Nah, kemarin itu waktu saya buat tesis itu, data saya awalnya itu tidak normal. Data yang tidak normal itu harus dibersihkan. Data yang tidak normal itu misalnya gini, data tersebut dari 100 data itu yang memiliki dari variabel A gitu ya, dengan indikator A, variabel A indikatornya yang pertama, itu seharusnya kalau normal sesuai dengan seharusnya sesuai dengan kebanyakan yang harusnya memilih gitu, misalnya dari 1 sampai 5 skala Likert,
harusnya 3, 4, 5 gitu. Membentuk suatu normalitas gitu ya. Mereka memilih 3, 4, dan 5. Tapi ternyata ini mereka memilihnya 1, 1 dan 2, tiba-tiba 5, 1, 2, dan 5. Tapi 3 dan 4 ini nggak ada gitu. Nah, data itu termasuk data yang tidak normal. Nah, kalau untuk covariant based SEM ini, data yang tidak normal itu nggak bisa dihitung. Dia akan menjadi error atau tidak normal. Jadi sehingga 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, data yang paling banyak 5 yang abnormal ini dia harus dibuang. Dan kita harus cari data baru yang menunjang untuk ke data itu di antara 1 dan 2 ini. Sehingga bisa normal datanya gitu. Nah, sedangkan kalau di PLS ini, dia tidak perlu normalisasi, tidak perlu normalitas seperti itu. Dia bisa menghitung tanpa datanya normal. Walaupun ada data yang sedikit ambigu atau data yang ada yang tidak normal, yang berbeda gitu ya, outcome-nya, dia masih bisa untuk menghitung dengan transformasi, tidak memerlukan transformasi matematis yang sekompleks di AMOS gitu atau di aplikasi yang lain. Kemudian analisis model kompleksnya unggul dalam mengevaluasi model struktural rumit yang melibatkan banyak konstruk teoretis dan variabel laten. Sama tadi ya, yang sudah saya bilang di awal bahwa konstruk teoretis dan variabel latennya itu dia kuat, model struktural rumitnya bisa untuk melibatkan hal-hal konstruk-konstruk yang seperti itu. Kemudian ideal untuk studi yang eksplorasi, pengembangan teori baru, dan menganalisis model dengan banyak variabel laten. Jadi variabel-variabel yang sulit untuk teramati secara langsung itu bisa dilakukan dan dalam model yang banyak. Oke, kemudian kita masuk ke model pengukuran. Ini adalah outer model. Jadi ada 2 model pengukuran, ada outer dan ada inner. Kita lihat dulu dari outernya. Model pengukuran atau outer model ini mendefinisikan hubungan antara variabel laten dan indikator yang teramati. Tahap ini esensial untuk memastikan kualitas pengukuran data. Nah, di sini ada reliabilitas pengukuran, menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur sebuah konstruk. Jadi ada CR, composite reliability, CR-nya itu di atas, yang baik adalah di atas 0,7 dan Cronbach's alfanya itu sama di atas 0,7. Validitas pengukurannya ada 2, ada validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kalau validitas konvergen ini memastikan indikator-indikator yang seharusnya mengukur satu konstruk saling berkorelasi. Jadi korelasinya tinggi. Outer loading-nya itu di atas 0,7 dan EVA-nya di atas 0,5. Average validity ini di atas 0,5. Kemudian validitas diskriminan. Validitas diskriminan ini memastikan sebuah konstruk benar-benar berbeda secara empiris dari konstruk lainnya dalam model. Fornell-Larker ini akar AVI-nya ini lebih besar dari korelasi dan HTMT rasionya di bawah 0,9. Kemudian ada model struktural. Setelah tadi kita melihat model pengukuran, kita akan melihat model strukturalnya. Model struktural atau inner modelnya adalah hubungan kausal antar variabel laten. Jadi adanya pengujian hipotesis dan kekuatan prediktif atau R kuadratnya. Hubungan kausal ini menguraikan antara hubungan kausal yang dihipotesiskan antar variabel laten yang membentuk kerangka teoritis penelitian. Pengujian hipotesisnya, analisis jalur mengevaluasi kekuatan, arah, dan signifikansi koefisien jalur antar konstruk. Jadi nanti kita akan lihat jalur itu seperti apa. Kalau hubungan, jalurnya itu dia akan panahnya kedua arah. Tapi kalau pengaruh, dia jalurnya atau arah panahnya itu akan satu aja. Dari si variabel satu ke variabel yang kedua. Dari variabel independen ke variabel dependen. Nah, di sini ada kekuatan prediktif atau koefisien determinasi R square, R kuadrat yang kemarin SPSS juga kita melihat R square ini. Ini untuk mengukur varians dalam variabel endogen yang dijelaskan oleh model dan memberikan wawasan tentang akurasi dari prediksi. Oke, yang mau ke toilet silahkan. Signifikannya itu
kalau R square-nya 0,75, di atas 0,75 berarti signifikan. Kalau sedang itu 0,5, minimal R square yang cukup baik itu di 0,5 R square. Lebih baik lagi atau variabelnya itu punya prediksi yang baik itu adalah atau signifikan adalah di atas 0,75. Dan yang lemah itu adalah 0,25. Oke. Kemudian selanjutnya adalah konstruk formatif. Nah, konstruk formatif ini definisinya adalah indikator yang dipandang sebagai penyebab yang membentuk variabel laten. Perubahan indikator akan mengubah konstruk. Jadi konstruk formatif itu kalau dibahasakan sederhana tuh misalnya demam gitu ya. Teman-teman sakit demam gitu. Nah, konstruk formatifnya itu demamnya itu terjadi karena apa? Demamnya itu karena kemarin hujan-hujanan misalnya. Atau demamnya itu karena sebelumnya atau hari ini di pagi hari teman-teman minum air dingin, minum es gitu yang banyak sehingga akhirnya demam gitu. Jadi konstruk formatif itu adalah penyebab dari terjadinya variabel tersebut. Ya, kontribusinya unik. Setiap indikator unik dan tidak bisa dipertukarkan. Menghapus satu indikator dapat mengubah makna konseptual. Gitu. Jadi demam tadi misalnya, demam itu pasti punya penyebab di belakangnya, penyebab di sebelumnya. Kalau ada penyebab yang tidak terjadi, gitu, yang tidak dilakukan, misalnya hal tertentu yang tidak kita lakukan, itu akan mengubah makna dari sakit yang akan dialami. Gitu. Misalnya kalau minum es, terus kemudian hujan-hujanan itu akan menyebabkan ke demam atau ke flu atau ke batuk gitu misalnya. Tidak mungkin teman-teman hujan-hujanan besoknya teman-teman akan sakitnya itu adalah sakit misalnya apa? Sakit yang berbeda gitu ya. Yang out of yang apa namanya tidak kita kenal. Misalnya tiba-tiba dari hujan-hujanan teman-teman jadi terkena, misalnya seseorang hujan-hujanan malah terkena penyakit yang demam berdarah misalnya, mungkin beda karena beda penyebab awalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman demam itu pasti sebelumnya karena ada suatu hal yang memang dilakukan dan hingga akhirnya indikator tersebut menyebabkan menjadi demam gitu. Atau misalnya penyakit yang agak sedikit serem gitu ya, agak sedikit horor, misalnya AIDS gitu. Teman-teman nggak akan mungkin karena hujan-hujanan jadi terkena penyakit AIDS gitu, itu nggak mungkin. Tapi ada indikator lain yang akhirnya menyebabkan penyakit AIDS itu apa gitu. Jadi indikator yang terjadi itu akan mengubah dari variabel yang terjadi. Jadi variabel tersebut itu berdasarkan dari indikator-indikator yang memang harus terpenuhi. Nah, bobot indikatornya, evaluasi menekankan pada bobot yang mencerminkan kontribusi relatif setiap indikator pada konstruk. Gitu, itu tadi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya indikator tertentu. Kalau di indikator itu tidak dilakukan, tidak akan mungkin terjadi variabel tersebut. Gitu, kurang lebih gitu. Kemudian evaluasi kritisnya, pemeriksaan multikolinearitas. Di sini ada variance inflation factor (VIF) digunakan untuk memastikan setiap indikator memberikan informasi unik dan tidak berlebihan. Jadi di sini multikolinearitas di atas 3, VIF-nya di atas 3 berarti baik. Kalau 3 sampai 5 artinya waspada dan di bawah 5 berarti adanya masalah di multikolinearitas. Indikator 1 ditambah indikator 2 ditambah tertentu sama dengan konstruk tersebut. Gitu. Misalnya konstruk ini adalah tadi agak sedikit horor gitu ya. Penyakit AIDS gitu ya. Penyakit AIDS itu pasti indikatornya pertama apa gitu ya yang dilakukan gitu. Misalnya indikator satunya karena kalau nggak konstruknya demam itu terjadi karena indikatornya adalah pertama
teman-teman minum es gitu ya. Kemudian indikator kedua hujan-hujanan, dan yang ketiga apa? Sehingga menyebabkan terjadinya demam, kelelahan misalnya. Jadi indikator 1, 2, dan 3 ini menyebabkan konstruk tertentu. Nah, itu adalah konstruk formatif. Nah, berbeda dengan konstruk relatif. Kalau konstruk reflektif. Kalau konstruk reflektif ini adalah indikator dari manifestasi variabel laten. Jadi indikator dipahami sebagai efek atau manifestasi dari variabel laten. Perubahan dalam variabel laten akan tercermin pada indikator-indikatornya yang diharapkan sangat berkorelasi dan dapat dipertukarkan. Nah, berbeda dengan yang tadi, konstruk formatif, kalau konstruk formatif itu adalah penyebab, kalau konstruk reflektif ini adalah akibatnya. Gitu. Dari demam tersebut, gejala yang terjadi, demam yang bisa terlihat adalah demam berdarah misalnya. Yang terlihat adalah bercak-bercak merah pada kulit. Gitu, itu demam berdarah. Bercak-bercak merah, kemudian kedua terjadi penurunan terhadap bukan tekanan darah, penurunan dari leukosit gitu. Leukosit darah akan menurun. Atau gejala yang lain adalah akan terjadi muntah-muntah misalnya, demam berdarah tuh bercak-bercak kemudian muntah-muntah. Nah, itu adalah gejala yang bisa kita lihat. Atau kalau teman-teman ke dokter akan ditanyakan apa yang dirasakan gitu. Yang dirasakan adalah flu, terus tenggorokan gatal gitu ya. Terus kemudian kepala pusing. Oh, itu dokter akan melihat gejala tersebut menjadi itu adalah penyakit flu gitu ya. Flu itu adalah variabelnya gitu. Nah, variabel flu itu dapat terlihat dari indikator gejalanya, yaitu pilek, batuk, kemudian demam gitu. Nah, itu ternyata adalah variabel flu. Nah, di sini kita bisa lihat validitas konvergen dievaluasi menggunakan average variance extracted (AVE). AVE-nya itu harus di atas 0,5. Dia akan dilihat dievaluasi sebagai validitas yang konvergen. Kemudian dikonfirmasi dari validitas diskriminannya dikonfirmasi melalui rasio heterotrait monotrait atau HTMT, dan dinilai reliabilitas internalnya melalui composite reliability atau CR untuk konsistensi. CR-nya di atas 0,7. Ini kita lihat contoh aplikasi dalam PLSM. Studi kasus penerapan PLSM dalam Technology Acceptance Model atau TAM, dan analisis dampak praktis untuk strategi organisasi. Penerapan dalam model penerimaan teknologi, PLSM adalah analisis yang tangguh untuk melihat TAM ini. Mampu mengelola model kompleks dan mengutamakan akurasi prediktif untuk meneliti adopsi teknologi. Kemudian implikasi praktis untuk strategi organisasi, pendekatan ini memberikan wawasan praktis untuk merumuskan strategi efektif dalam penerapan teknologi dan peningkatan penerimaan oleh pengguna. Ini kita lihat di sini. Di sini berarti kalau kita lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini sebenarnya ada 4 variabel gitu ya. 4 variabel utama, yaitu external variable, attitude, behavioral intention, dan actual usage. Tapi di sini dari external variable itu, di sini ada 2. Dari external variable dia masuk ke dalam konstruk formatif untuk external variable ini. Di sini dia masuk ke konstruk formatif karena apa? External variable ini menghasilkan suatu gejala, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Tapi perceived usefulness dan perceived ease of use ini untuk attitude itu dia sebagai konstruk yang reflektif, gitu. Karena dia menjadi penyebab adanya attitude. Dari external variable dia menghasilkan gejala perceived usefulness dan perceived ease of use, gitu ya, menghasilkan ini. Kemudian dari keduanya ini
gejala yang terlihat dari external variables ini menyebabkan adanya sebuah attitude. Dan attitude ini menghasilkan behavioral intention. Behavioral intention ini akan menghasilkan actual usage. Gitu. Nah, ini adalah bentuk dari construct. Dari 4 variabel yang utama ini bisa menghasilkan menjadi 6 variabel. Gitu. Dan dari 6 variabel ini mereka bisa menghasilkan masing-masing indikator. Gitu ya, dari eksternal variabel. Nanti akan teman-teman bisa cari dari teori-teori ahli tertentu yang menghasilkan eksternal variabel ini menjadi indikator tertentu. Dan eksternal variabel ini menghasilkan atau menciptakan suatu gejala tertentu yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use yang masing-masing ini pun mereka bisa memiliki indikatornya sendiri. Gitu. Inilah kenapa konstruk laten ini dibilang bisa menghasilkan suatu teori baru atau teori tertentu. Gitu. Dari eksternal variabel ini dia bisa menghasilkan perceived usefulness dan menghasilkan perceived ease of use. Yang masing-masing dari ini pun nanti akan memiliki indikator-indikator mereka. Gitu. Begitupun juga dengan attitude, begitupun juga dengan behavioral intention dan actual usage. Gitu. Jadi variabel atau konstruk laten ini bisa menghasilkan suatu teori atau hal baru yang dihasilkan dan itu bisa untuk dihitung. Penggunaan Smart TLS, fitur dan alur kerjanya adalah sebagai perangkat lunak yang unggul untuk model-model yang kompleks dengan sampel yang sedikit, yang kecil, dan data yang non-normal. Jadi sekalipun datanya tidak normal, itu masih bisa dikerjakan masih bisa dihitung oleh SMPLS untuk bisa menghasilkan model penelitian. Kemudian optimasi prediktif, ideal untuk analisis prediktif dan pengembangan teori dalam riset manajemen. Kemudian punya alur kerja yang terstruktur, mencakup adanya inisiasi, impor data, konstruksi model, dan eksekusi algoritma. Interpretasi hasilnya, ada outer dan ada inner model. Outer model, evaluasi reliabilitas dan validitas via loading factor, lebih besar dari 0,7, ada AVE dan juga ada CR. Kalau untuk inner model, penilaiannya dengan PET koefisien, nilai R square, dan nilai Q2 square, lebih besar dari 0 akan menunjukkan relevansi. Nah, ini contohnya yang minggu depan akan kita coba bedah gitu ya, teman-teman. Di sini adalah X1. X1 itu variabel X1. Variabel independen 1. Di sini X1 memiliki 3 indikator. Ada X11, X12, dan X13. Kemudian kedua ada X2. Variabel independen kedua. Ada indikatornya juga ada 3. Di sini ada X21, X22, kemudian ada X23. Nah, X1 ini, independen ini, akan mengarah, jadi pengaruhnya bisa pengaruh secara langsung. Pengaruh secara langsung terhadap Y. Y itu adalah variabel dependent. Nah, variabel dependent ini ada Y1, Y2, dan Y3. Atau bisa juga ke variabel moderating. Variabel moderating ini adalah ke Z. Z ini ada 4 indikator, Z1, Z2, Z3, dan Z4. Gitu. Dia bisa secara langsung pada Y. Ini saya agak salah nih sebenarnya. Ini harusnya di sini X1, di sini harusnya dia Z-nya di sini. Y1-nya. Y-nya itu ini di sini menjadi variabel moderating gitu ya. Dan Z-nya ini adalah variabel dependent. Jadi dari variabel independen bisa langsung ke variabel dependent Z atau variabel independent X akan melewati variabel moderating Y secara tidak langsung ke variabel Z melewati variabel moderasi variabel Y.
Jadi biasanya kalau variabel moderasi itu akan ditulisnya dengan Z gitu ya. Dan variabel dependent itu akan ditulisnya dengan Y. Gitu. Jadi dari X, dari variabel independen bisa secara langsung ke variabel Z, hipotesisnya. Jadi dari sini hipotesisnya itu, hipotesis pertama, variabel X berpengaruh secara langsung ke variabel Z. Hipotesis kedua, variabel X akan berpengaruh langsung ke variabel Z. Kemudian hipotesis ketiga, variabel Y akan berpengaruh langsung ke variabel Z. Hipotesis keempat, variabel X akan berpengaruh tidak langsung ke Z melalui Y. Gitu. Variabel X berpengaruh langsung ke Y dan variabel X berpengaruh tidak langsung ke Z melalui Y. Begitu juga dengan X2. Variabel X2 bisa berpengaruh langsung kepada variabel Y. Variabel X2 berpengaruh secara tidak langsung ke Z melalui variabel Y. Gitu. Jadi di sini akan ada beberapa hipotesis, gitu ya. Oke, ini dulu. Nanti saya coba untuk pakai notepad ya, teman-teman. Kita stop share dulu. Oke, jangan stop share. Share. Oke, ini teman-teman. Kita coba tulis tadi yang ini. Nah, di sini saya coba ini aja ya, ambil dari copy di sini. Oke. Di sini kita coba untuk melihat hipotesis, teman-teman. Kita coba buat hipotesis. Hipotesis 1. Hipotesis 1 di sini. Oke. Sebentar. Hipotesis 1 di sini adalah variabel X. Variabel X1 berpengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel Z, gitu ya. X1 di sini adalah variabel independen. Berpengaruh secara langsung secara signifikan, biasanya gitu. Sebutannya signifikan terhadap variabel Z, atau di sini variabel dependen. Itu ya. Kemudian hipotesis kedua. Hipotesis kedua adalah variabel di sini bisa kita copy paste. Variabel X2 ini variabel independen yang kedua, independen yang pertama, kemudian ini independen yang kedua berpengaruh secara langsung signifikan terhadap variabel Z atau dependen. Karena di sini Z-nya cuma satu, dependen. Kemudian hipotesis di sini kita masuk ke hipotesis 3. Hipotesis 3. Hipotesis 3 itu variabel 1 di sini X1 atau independen 1 berpengaruh langsung secara, atau bisa juga secaranya ditaruh di berpengaruh secara langsung dan signifikan, bisa juga sebutannya bisa kayak gitu, atau bisa berpengaruh langsung secara signifikan, itu juga nggak masalah. Atau kalau mau lebih punya bahasa Indonesia yang lebih, bahasa Indonesia yang lebih baku gitu ya, secara langsung dan signifikan, bisa dengan seperti ini, berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel di sini adalah variabel Y atau moderasi. Di sini variabel moderasi.
ya. Kemudian kita masuk ke hipotesis keempat. Hipotesis keempat, variabel X atau independen 2 berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel Y atau di sini moderasi. Gitu ya. Kemudian kita masuk ini yang 1,2 terhadap Z, kemudian 1,2 terhadap Y. Kemudian di sini hipotesis kelima, adalah variabel Y. Ya, variabel Y itu adalah variabel moderasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel Z atau variabel dependent. Itu hipotesis 5. Jadi variabel Y ini berpengaruh secara langsung ke Z. Dan kemudian kita masuk ke hipotesis 6. Nah, hipotesis 6 ini adalah variabel X1 atau independen 1 berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan. Jadi nggak langsung kemari, jadi dia melewati Y dulu, berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap variabel Z atau variabel dependent. Ya, dari sini melalui variabel Y atau moderasi. Gitu ya. Dari ini kemudian hipotesis 7. Hipotesis 7. Hipotesis 7 adalah variabel X2 atau independen 2 berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap variabel Z dependent melalui variabel Y moderasi. Jadi dari 4 variabel yang kita miliki ini, kita bisa mendapatkan 7 hipotesis. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys, sampai sejauh ini? Apakah mumet atau kurang lebih sudah paham? Yang sudah paham boleh kasih jempol atau love. Atau udah ketiduran semua? Gisel, gimana Gisel? Apakah paham sejauh ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Inaya Salwa, apakah oke? Inaya, boleh kasih emoticon atau Sudah boleh Ibu. on mic? Sudah, oh, sip. Gitu ya teman-teman, kurang lebih begini yang nanti akan kita coba lihat. Jadi dari 4 variabel kita bisa mendapatkan 7 hipotesis. Oke, ini kriteria evaluasi dari PLSM. Model strukturalnya R-square, koefisien determinasi, mengukur variabel endogen yang dijelaskan oleh model menunjukkan akurasi yang prediktif 0,25. Kalau R-square-nya lebih besar dari 0,25 itu adalah lemah, 0,25 sampai 0,5. Kalau 0,5 ke atas itu sedang, dan di atas 0,75 adalah substansial. Kalau Q kuadrat adalah relevansi prediktifnya. Menilai kekuatan prediktif model yang ada di luar sampel. Nilai lebih dari 0 mengindikasikan relevansi. Kalau CR, keandalan dari konstruknya dievaluasi composite reliability ini untuk konsistensi internal indikator. Kalau di atas 0,7 dianggap punya konsistensi yang baik indikatornya. Kemudian validitas konvergen
berdasarkan average variance expected menunjukkan konstruk yang menjelaskan mayoritas dari variance. Kalau FVI-nya di atas lebih besar sama dengan 0,5 berarti punya validitas convergent yang baik. Sedangkan heterotrait monotrait atau validitas diskriminan dikonfirmasi untuk memastikan perbedaan antar konstruk. Kalau di atas 0,9 berarti perbedaan antar konstruk atau rasio HTMT-nya baik, di atas 0,9 berarti punya perbedaan antar konstruk yang baik. Nah, kesalahan umum yang biasanya dilakukan dan solusi yang bisa kita lakukan, spesifikasi model dan persiapan data. Klasifikasi yang salah antara konstruksi reflektif dan formatif tadi. Kalau reflektif, bagaimana reflektif itu memiliki gejala dan formatif bagaimana memiliki penyebab gitu ya. Jangan sampai salah untuk mengklasifikasikan mana yang gejala dan mana yang penyebab. Kemudian kurangnya justifikasi teoretis yang kuat untuk jalur model, pengabaian pembersihan data, nilai hilang atau adanya outlier dan distribusi, mengabaikan persyaratan ukuran sampel minimum untuk estimasi, dan penilaian awal yang tidak memadai terhadap reliabilitas dan validitas. Oleh karena itu penting untuk melakukan pelaporan yang komprehensif. Kelalaian melaporkan kriteria evaluasi esensial model, gagal membahas validitas, reliabilitas, dan relevansi prediktif, dan menyampaikan kesimpulan yang melampaui dukungan dari hasil model. Oke. Apa yang tren yang bisa digunakan untuk PLS SEM di masa yang akan datang yang mungkin bisa teman-teman gunakan? Pertama adalah untuk menganalisis mediasi dan moderasi. Mediasi itu untuk memperjelas efek tidak langsung dan mekanisme dasar esensial untuk teori manajemen yang komprehensif. Kalau moderasi itu menyelidiki kondisi di mana hubungan berubah, menguat atau melemah untuk menawarkan wawasan yang lebih bernuansa. Metode dan aplikasi yang prediktif, pertama ada analitik prediktif, fokus pada kemampuan prediktif PLSM untuk pengujian teori dan pengembangan dalam model yang kompleks, dan penyempurnaan metodologi, kemajuan algoritma dan dukungan perangkat lunak untuk spesifikasi model yang lebih rumit dan konstruk dengan tingkat yang tinggi. Jadi biasanya mediasi dan moderasi itu perbedaannya mereka sama-sama ada di tengah. Kalau mediasi itu dapat memperlihatkan efek yang tidak langsung, ya, sedangkan moderasi itu dapat memperlihatkan adanya hubungan yang berubah dari sebelum adanya moderasi atau dari variabel X ke variabel Y yang secara langsung, pengaruhnya yang secara langsung, ataupun setelah adanya moderasi pengaruh yang tidak langsung dengan adanya moderasi. Itu biasanya adanya moderasi itu harusnya memberikan peningkatan seperti tadi ada pre-test dan post-test dan ada kontrol dari pre sebelum menuju ke post gitu, dari pre yang sebelumnya itu nilainya tertentu, nilainya 1, dengan adanya post-test dia bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi gitu. Dan moderasi seperti itu, dia ada di tengah. Tidak adanya moderasi misalnya hubungan secara langsung antara X ke Z itu hubungan secara langsungnya punya signifikan atau sebelumnya misalnya tidak signifikan, dengan keberadaan moderasi akan membuat proses yang tidak langsung itu, penelitian yang tidak langsung tapi dengan moderasi bisa menjadi lebih signifikan. Yang sebelumnya tidak signifikan misalnya bisa menjadi signifikan atau ada hasil positif. Yang sebelumnya misalnya si X menuju ke Z itu negatif, tapi dengan adanya moderasi dia bisa menjadi nilainya positif gitu misalnya. Oke, teman-teman, sejauh itu untuk yang Smart PLS, kira-kira Smart PLS seperti itu. Mungkin minggu depan kita akan coba masuk ke seperti yang tadi kita coba SPSS dengan menggunakan data yang akan saya kirimkan langsung nanti di chat di minggu depan. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mungkin akan foto lagi dan akan absen?
Silahkan jika ada pertanyaan. Boleh angkat tangan, boleh raise hand. Kalau yang nggak ada pertanyaan boleh kasih reaction oke atau reaction tepuk tangan kalau yang tidak ada pertanyaan. Kalau yang ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, silahkan Bri. Maaf Ibu, untuk PPT yang tadi apakah nanti akan di-share atau bagaimana? Iya, akan saya share nanti. Sebentar ini sebelum kita keluar, kita absen dulu. Setelah itu nanti akan saya share di chat, gitu ya. Oke, ini akan saya kirim sebentar ya. Ada kira-kira pertanyaan lain, teman-teman, sambil menunggu loading. Kalau belum ada pertanyaan, saya yang mau tanya dulu, guys. Menurut teman-teman, ya mau nanya? Oke, oke Bika. Ibu berarti untuk Smart PLS ini hipotesis semuanya dibuat ya Ibu. Sebenarnya kalau hipotesis itu mau menggunakan SPSS atau Smart PLS tetap harus dibuat, teman-teman. Kenapa? Karena hipotesis itu memudahkan teman-teman melihat konstruk dari penelitian tersebut. Kalau tidak ada hipotesis, sama seperti kita melakukan penelitian, tapi kita nggak punya tujuan penelitian gitu. Hipotesis itu adalah salah satu bentuk tujuan dari, jadi saat teman-teman membuat penelitian, kita kan pasti akan membuat latar belakang, kemudian ada tujuan dan ada manfaat. Nah, tujuan dari penelitian itu adalah hipotesisnya adalah pengejawantahan apa ya eh, turunan dari si tujuan itu. Itu adalah hipotesis. Jadi hipotesis, misalnya hipotesisnya ada tujuannya ada 7 gitu ya, tujuan dari penelitian tersebut. Nah, itulah yang akan menjadi banyaknya hipotesis biasanya. Gitu. Jadi latar belakang masalah, kemudian tujuan. Tujuannya itu bukan rumusan masalah, sorry, rumusan masalah. Banyaknya rumusan masalah itu akan sama dengan tujuan dari akan dijawab dengan tujuan dari masalah gitu ya, tujuan dari penelitian. Jadi rumusan masalahnya ada 5, tujuannya pasti juga akan ada 5. Dan dari rumusan dan tujuan itu hipotesisnya pun akan sama, banyak itu juga biasanya. Gitu. Jadi dari baik Smart PLS maupun SPSS sebenarnya sebaiknya punya hipotesis. Itu. Nah, tapi Smart PLS kenapa saya memperlihatkan hipotesis? Karena di Smart PLS ini konstruknya itu kan ada banyak gitu ya, variabelnya ada banyak sehingga akan menghasilkan sebuah konstruk yang berupa hipotesis-hipotesis itu. Jadi teman-teman akan lebih mudah memahami konstruknya kalau teman-teman punya hipotesis. Gitu. Kalau nggak ada hipotesis, itu seperti kita melakukan penelitian itu tanpa adanya tujuan, tanpa kita tahu masalah dari penelitian itu apa. Gitu, Bika. Apakah menjawab atau ada pertanyaan tambahan? Kasih reaction, Bika, kalau oke, supaya saya tahu Bika mendengarkan. Oke. Oke, sebentar teman-teman. Ini saya lagi kirim ke chat M kita hari ini. Oke. Apakah sudah masuk, teman-teman? Sepertinya sinyal saya. Apakah sudah masuk? Kalau sudah masuk, boleh kasih reaction supaya saya tahu ini sudah terkirim apa belum. Oke. Oke, jadi itu yang kita gunakan hari ini.
PPT-nya. Sebenarnya kurang lebih mirip dengan PPT yang ada di Leeds, cuman saya lebih suka PPT ini karena menurut saya lebih apa ya, lebih dalam aja dalam membahas Smart PLS. Oke. Ada pertanyaan lagi? Salma, gimana Salma? Apakah tambah pusing atau tambah paham? Paham, Bu. Paham, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan presensi. Absen dulu semuanya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke. Oke, teman-teman, apakah terlihat? Boleh ada Ibu. yang on cam? Ada yang on mic ya? Kenapa? Siapa itu? Sudah terlihat ya, Bu. Sudah terlihat. Oke. Kita akan absen dulu ya, guys. Tolong dijawab kalau saya panggil. Atzwa Rihadatul Aisyah hadir? Hadir, Bu. Oke. Anggar Dimas Wiguno hadir? Hadir, Bu. Oke. Ardiani Kartika hadir? Hadir, Ibu. Oke. Azhar Hanif hadir? Hadir, Bu. Aska Arsilia hadir? Hadir, Bu. Oke. Azara hadir? Kita akan praktikum gitu ya Smart PLS, dan kemungkinan besar Smart PLS ini akan keluar di UAS karena kemarin pas UTS kan teman-teman sudah SPSS gitu ya. Kemungkinan besar Smart PLS ini akan ada di UAS gitu. Jadi kita belajar sama-sama. Nah, minggu depan itu saya akan operasi gigi. Saya akan ada impacted teeth di hari Senin. Jadi Jumatnya kita bisa kelas teman-teman, tenggat. Tapi di Jumat depannya, kan hari Senin saya tuh pencabutan gigi ini. Saya nggak tahu apakah prosesnya itu, mudah-mudahan kalau prosesnya aman, hari Jumatnya saya bisa ngajar. Tapi kalau ternyata di minggu depan itu Jumatnya saya tidak bisa mengajar, teman-teman, kita akan coba cari kelas pengganti. Kita akan kelas penggantinya itu di Senin 2 minggu lagi gitu ya. Gimana teman-teman? Oke. Apakah boleh kasih reaction? Jadi karena Jumat ini saya belum impacted operation, teeth operation, jadi akan hari Senin kalau aman dan nggak bengkak dan semuanya kondisinya setelah kontrol oke, berarti kita Jumat di hari Jumat. Jadi Jumat ini kita tetap on schedule, kecuali kalau ada hal yang saya nggak bisa masuk, terus saya akan kabarin H-1, tapi kalau aman semuanya, saya nggak operasi, berarti Jumat kita tetap masuk, Senin saya operasi, dan nanti Jumat kalau ternyata gigi saya sudah aman, saya bisa untuk ngajar, kita tetap Jumat tetap masuk, tapi kalau enggak akan mundur kelas pengganti di hari Senin jam 7 seperti hari ini 2 minggu lagi gitu. Oke ya. Oke, sip. Paling itu pemberitahuan dari saya. Kita boleh on cam lagi teman-teman sebelum saya mengakhiri kelas. Kita mengakhiri kelas hari ini. On cam. Oke, nah sambil semuanya on cam, saya mau nanya untuk nanti UAS, teman-teman, apakah mau ada teori atau mau full praktek? Full praktek dan analisis seperti UTS gitu ya. Sebenarnya saya nggak usah nanya sih, tapi saya kasih aja nanti modelnya akan seperti itu gitu ya. Apakah mau ditambah ada teori atau full praktek dan analisis saja seperti UTS? Oke, nggak apa-apa Bika. Yang mau
seperti maksudnya yang oke dengan praktek seperti UTS boleh kasih reaction oke gitu ya. Atau kalau ditambahi sedikit teori untuk di UAS kasih silang. Oke, berarti seperti kemarin aja ya. Oke, baiklah teman-teman. Sip, berarti semuanya oke ya. Kita akan seperti UAS-nya akan seperti yang UTS. Oke. Terus kemudian soalnya mau seperti kemarin 3 atau teman-teman lebih suka dibagi ganjil genap soalnya. Sama semua atau dibagi 2 ganjil dan genap. Jadi kalau ganjil dan genap itu misalnya soal nomor 3 ada A sampai nomor 3 itu ada 10 pertanyaan gitu. Tapi 5 ganjil, 5 genap gitu. Atau semuanya udah samain aja. Ini karena saya lagi coba untuk membuat bareng tim teaching untuk soal UAS gitu ya. Jadi teman-teman sukanya yang seperti apa lagi kita tanyain ke semua kelas-kelas yang lain gitu, lebih sukanya yang seperti apa? Apakah mau dibikin ada ganjil genap, soalnya sama, tapi yang kerjakan ganjil itu hanya 5 soal, hanya 5 dari soal nomor 1 misalnya, atau ya udah semuanya disamain aja. Boleh ada yang kasih reaction atau apa on mic? Semuanya sama aja atau mau dibagi Samain aja, soalnya? Bu. Samain aja ya? Samain aja, Bu. Oke, jadi nggak usah dibagi ganjil dan genap gitu ya. Oke, baik guys. Saya akan foto, screenshot. Tolong semuanya perlihatkan wajahnya di kamera. Najwa boleh on cam. Angger on cam. Inayah yang tidak berhalangan boleh tolong on cam sebentar aja 1 menit sebelum kita akhiri. Oke, kita on cam ya. Saya screenshot teman-teman. Oke, teman-teman saya ada pertanyaan nanya saat milih kelas itu, thank you yang udah on cam. Saat pilih kelas pas di awal itu teman-teman memilihnya dipilihkan dari kampus atau pilih